Dilaporkan oleh Statistik Indonesia, tingkat pengangguran Indonesia dilaporkan sebesar 5,32% pada 2023. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya, yaitu 5,86% untuk 2022. Berdasarkan data tersebut, cukup menjadi sebuah kesuksesan besar bagi bangsa Indonesia dalam pengurangan angka pengangguran. Peran pemerintah bekerja dalam mengurangi angka tersebut. Namun, apa saja peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sektor lapangan pekerjaan di Indonesia, dan apakah peran-peran tersebut efektif adanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Jakarta yang pada video kali ini kami akan membahas mengenai peran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan di masa mendatang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chelsea Putri Wiganda. Saya di sini ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama, rekan saya Anandita Rizkita sebagai pembicara pertama yang akan membahas mengenai peran pemerintah dalam sumber daya manusia. Yang kedua, saya Chelsea Putri Wiganda sebagai pembicara kedua yang akan membahas mengenai peran pemerintah dalam bantuan UMKM. Dan rekan saya selanjutnya adalah Lintang Ayu Sahuba sebagai pembicara ketiga dan juga penyimpul yang akan membahas mengenai peran pemerintah dalam iklim investasi. Pertama, pemerintah berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang meliputi memperbaiki sistem pendidikan, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para guru, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Memperbaiki sistem pendidikan dapat kita lihat di tahun 2020, di mana kurikulum Merdeka dijadikan sebagai kurikulum nasional menggantikan kurikulum 13. Hal ini didasari oleh dampak dari pandemi COVID-19 dan juga hasil program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun tidak mencapai kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Dan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tidak mengalami penurunan yang spesifik. Implementasi dari kurikulum Merdeka sendiri dapat kita lihat dari tidak adanya peminatan di jenjang SMA. Mengapa ini penting? Sadarilah bahwa setiap orang memiliki keunggulannya masing-masing. Ada orang yang berbakat di biologi tapi ia tidak berbakat di kimia, ada orang yang berbakat di fisika dan ia juga berbakat di geografi. Sehingga akan sangat disayangkan apabila bakat yang mereka miliki ini dipetakan menjadi IPA atau IPS. Lalu yang kedua ada memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwa baik lembaga guruan formal maupun non-formal harus memiliki guru yang memenuhi kompetensi dasar guru, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian sosial dan profesional. Sehingga dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan berjenjang. Lalu yang ketiga ada memberikan pelatihan kepada masyarakat. Mengapa ini penting? Sungguh sangat disayangkan apabila mereka yang memiliki potensi untuk bekerja secara layak tidak dapat berperan dalam hal tersebut karena mereka tidak memenuhi kompetensi untuk menjadi misalkan seorang pegawai yang mana pasti memiliki persyaratan ijazah untuk melamar kerja. Sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ini, masyarakat dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki untuk mengembangkan bahkan menggunakan potensi mereka secara efektif. Maka dari hal tersebut, sadarilah bahwa rendahnya sumber daya manusia dapat menyebabkan pengangguran. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Jumlah ini berkurang sekitar 560.000 orang atau 6,77% dibandingkan Agustus tahun 2022. Dan menurut BPS, data pengangguran di Indonesia tersebut mencakup 4 kelompok penduduk, yaitu penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang menyiapkan usaha, penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, poin ini merupakan alasan mengapa pelatihan masyarakat itu penting. Dan yang terakhir ada penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran tersebut tentu saja bisa berkurang, salah satunya dengan cara meningkatkan sumber daya manusia. Peran pemerintah selanjutnya dalam membentuk lapangan pekerjaan di masa mendatang adalah dengan bantuan UMKM. Bantuan modal UMKM merupakan bantuan yang akan hadir untuk waktu-waktu berikutnya untuk lebih memajukan UMKM dalam negeri. Contohnya ada 4. Yang pertama adalah kredit usaha rakyat. Ini merupakan bantuan subsidi pemerintah berupa peminjaman atau kredit peminjaman dengan bunga yang rendah dan limit peminjaman yang tinggi. Yang kedua adalah program pemulihan ekonomi nasional. Ini merupakan bantuan dari Kemenkop UKM berupa subsidi, bunga, atau subsidi yang kemarin mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merupakan pinjaman dan juga pembiayaan untuk memajukan UMKM. Dan yang terakhir adalah Banpres produktif untuk usaha mikro. Ini merupakan bantuan dana dari APBN sebesar 1,2 juta rupiah secara tunai. Alasan mengapa kemudian bantuan UMKM menjadi hal yang penting dalam membuka lapangan pekerjaan di masa mendatang adalah yang pertama, UMKM menjadi sektor penting dalam peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Seperti yang banyak kita ketahui, UMKM menjadi hal yang penting dalam perekonomian bangsa karena perputaran uang yang mudah bagi banyak kalangan.
UMKM menjadi landasan dalam peningkatan ekonomi bangsa. Terbukanya sektor UMKM akan turut dilandasi dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi banyak orang, seperti penjaga toko kelontong, pembantu toko baju, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan bantuan UMKM yang merata dalam negeri akan meningkatkan kuantitas lapangan pekerjaan baru dengan menunjang sektor UMKM. Semakin banyak bantuan UMKM yang turun, maka semakin banyak orang yang kemudian berbondong-bondong untuk membuka usaha dan memberikan pekerjaan bagi banyak orang. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran bangsa di masa mendatang dan memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Data ini diambil dari data semester 1 tahun 2021. Dari data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat besar dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan penyerapan sumber daya manusia, sehingga peran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan dapat dikatakan cukup efektif dan juga efisien. Alasan yang kedua adalah dengan bantuan UMKM memudahkan masyarakat untuk membuka UMKM. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya bantuan dalam pembukaan UMKM akan membuat masyarakat semakin mau untuk membuka usaha baru. Masyarakat akan lebih mudah untuk kemudian membuka UMKM dan menjalin bisnis yang mereka inginkan. Bantuan yang turun akan memberikan semangat yang tinggi dan motivasi yang tinggi kepada rakyat untuk membuka UMKM. Usaha yang mereka buat nanti akan juga berdampak bagi sekitar dengan lapangan pekerjaan yang mereka berikan sebagai pemilik usaha. Sehingga jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia akan meningkat dan membuat masyarakat semakin mudah untuk mencari pekerjaan. Selain meningkatkannya mutu sumber daya manusia dan juga bantuan UMKM, peran pemerintah lainnya dalam membentuk pekerjaan di masa depan adalah meningkatkannya iklim investasi. Akan ada 3 hal yang saya jelaskan di sini. Pertama, mengapa peningkatan iklim investasi itu sangat diperlukan di Indonesia dan hal-hal apa saja yang telah mendukungnya. Peningkatan iklim investasi itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di suatu negara. Misalnya dengan pembentukan suatu lembaga pengelola investasi. Alasan lain yang mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pembentukan tersebut adalah kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional. Dan beberapa sovereign investor tertarik melakukan investasi sehingga memerlukan mitra strategis yang kuat secara hukum dan juga kelembagaan. Pun dengan kehadirannya beberapa UU Cipta Kerja dan juga Omnibus Law, ini jauh mendukung bagaimana iklim investasi di Indonesia bisa berjalan dengan kondusif. Misalnya lahir UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diinisiasi oleh pemerintah dan juga DPR untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM maupun investor asing. Selain itu, beberapa saat lalu Indonesia telah mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran yang sebelumnya menjadi 79 undang-undang hanya menjadi 1 undang-undang saja. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas. Kedua, mengapa menciptakan iklim investasi itu adalah hal yang baik dan output apa saja yang telah dihasilkan. Upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengeluaran pada sektor publik, mengingat kemampuan fiskal pemerintah yang sangat terbatas. Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meningkatnya iklim investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekankan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan juga merata. Selama triwulan 2 tahun 2019, manifestasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 95,6 triliun yang artinya naik 18,6% dan realisasi investasi penanaman modal asing atau PMA sebesar 104,9 triliun yang artinya naik 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Dan menjelaskan dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif masyarakat dan juga negara. Dengan meningkatkan iklim investasi, ini bisa berpengaruh bagi masyarakat. Contoh, perusahaan jadi makin bisa ekspansi usahanya dengan meningkatkan peluang usaha, menambah karyawan, sedangkan dampak iklim investasi bagi negara itu sendiri adalah memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Lalu investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis, jadi semakin banyak investasi atau penanaman modal dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang akan bermunculan. Dari beberapa data yang telah kami bawakan, persentase pengangguran dari tahun ke tahun itu berkurang. Lalu peran pemerintah dalam membantu pekerjaan di masa depan sudah dijalankan dengan cukup optimal. Misalnya dengan 3 hal tadi yang sudah disebutkan. Sekalipun dalam menjalankan perannya pasti terdapat kekhawatiran mengenai apakah perannya dapat dijalankan dengan optimal atau tidak. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar apabila belum terlaksanakan dengan 100% baik.
Maka dari itu, kita sebagai warga negara patut dalam pelaksanaan pembangunan dengan memiliki inisiatif dan kreativitas dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.